Perhelatan besar sedang dilaksanakan oleh Indonesia. Menjadi tuan rumah suatu agenda besar dunia merupakan sebuah kehormatan bagi negara kita. Presidensial G20 yang diselenggarakan mulai 1 Desember 2021 hingga KTT G20 di bulan November 2022 nanti di Pulau Bali menjadi momen penting bagi bangsa Indonesia. Presidensi G20 memberikan manfaat besar bagi bangsa Indonesia. Salah satunya dalam menyusun dan menentukan tema besar. Recover Together, Recover Stronger menjadi tema dalam agenda besar dunia ini yang memiliki tujuan mengajak seluruh dunia saling mendukung untuk bangkit bersama, tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Ada 3 prioritas utama, yaitu arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi digital, dan transisi energi. Hal ini juga menjadi momentum pembuktian Indonesia adalah negara yang tahan banting dan mampu beradaptasi di tengah gempuran ekonomi global yang tidak stabil akibat pandemi COVID-19. Dalam G20, Indonesia juga menjadi ketua dari kelompok kerja Digital Economic Working Group atau DEWG yang bertugas membahas tentang ekonomi digital dan memastikan untuk terciptanya lingkungan digital yang aman, terlindungi, dan terhubung. Forum ini juga telah mencapai kesepakatan penting pada hal-hal substantif di 3 isu prioritas, yakni konektivitas digital pasca pandemi COVID-19, kecakapan dan literasi digital, serta data free flow with trust and cross-border data flow. Sebagai masyarakat Indonesia dan dunia, kita memiliki peranan penting dalam membangun dan mewujudkan ekonomi yang inklusif dan memberdayakan, terutama anak muda. Seperti kata juru bicara pemerintah untuk G20, Maudy Ayunda, bahwa digital ekonomi adalah langkah awal dalam perubahan besar yang dapat dilakukan oleh anak muda. Salah satu wujudnya adalah UMKM dan startup. Menurutnya, Indonesia memiliki banyak UMKM dan startup yang sedang berkembang. Hal tersebut dapat membentuk ekosistem baru dan menjadi ruang bagi anak muda untuk mendapatkan informasi dan inspirasi. Anak muda akan lebih terbuka dengan apa yang ada di dunia luar, sebab telah dekat dengan perkembangan era digital. Seperti anak muda satu ini, jauh dari pusat kota, di rumah sederhana, tinggal pasangan muda yang mulai merintis usaha. 10 tahun hidup di kota gudeg, nyatanya tidak membuat Pras dan sang istri Siskawati melupakan kampung halaman. Di tahun 2019, bertepatan dengan kelahiran anak pertamanya, Pras memutuskan untuk pulang ke kampung halaman sang istri, meninggalkan pekerjaannya sebagai administrator keuangan perusahaan swasta. Berbekal ilmu seni rupa yang dimiliki sang istri, serta dunia desain yang telah digeluti mantan driver ojol ini, maka lahirlah Estetik dari Desa. Mereka pun membaca beberapa literatur, baik online maupun offline, untuk mencari teknik yang ramah lingkungan. Buku demi buku, video YouTube dari satu channel ke channel lain, hingga suatu ketika mereka bertemu dengan teknik ekoprint dan lahirlah nama Estetik dari Desa. Konten-konten yang kita buat, konten-kontennya orang-orang desa, terus foto-fotonya dari orang-orang desa sekitar kayak gitu. Kayak Mbah Suminah ini sebelah ini, Mbah Kolondong itu sering tak ajarin talent gitu. Kayak gitu. Filosofinya ya nggak ada sih, kita cuman ingin memperkenalkan keindahannya desa gitu aja sih dengan karya-karya kita. Nama tersebut dipilih selain karena teknik yang digunakan, yang mendasari lainnya adalah value pedesaan sebagai identitas karya yang diciptakan, termasuk dengan penggunaan daun dan ranting yang menjadi bahan utama kain ekoprintnya. Proses produksi dimulai pukul 8 pagi hingga 4 sore setiap harinya, mulai dari pewarnaan dasar kain menggunakan bahan kayu mer, serbuk secang, daun mangsi atau cungcung belut, daun kelengkeng, serta daun akalipa. Semua bahan baku ada di sekitar tempat produksi, kecuali kayu mer yang harus didatangkan dari Solo. Proses produksi membutuhkan kain polos yang direndam terlebih dahulu dengan cairan morden selama 5 menit untuk mengikat warna. Kemudian direbus bersama dengan bahan alam. Selanjutnya kain akan dioksidasi dan dijemur. Setelahnya masuk proses penataan daun untuk memberikan aksen tumbuhan. Lalu kain ditutup dengan kain serupa atau proses mirroring dan digulung lalu direbus selama 20 menit. Setelah kain mendapatkan aksen dan warna yang sempurna, kain diangkat dan daun dibersihkan lalu diangin-anginkan. Berbekal uang sisa persalinan anak pertama sebesar Rp300.000, Pras membeli mesin jahit untuk memulai usahanya. Tabungan pun habis untuk modal awal hingga Pras harus menumpang makan di rumah mertua atau menunggu makanan hajatan dari tetangga. Sedikit demi sedikit usahanya mulai membuahkan hasil. Ketika awal kemunculan pandemi COVID-19, tidak diduga Pras mendapatkan peluang usaha dengan mengkreasikan kain yang sudah ada menjadi masker. Keuntungan pertamanya langsung digunakan untuk membeli handphone sebagai modal pemasaran produknya melalui media online, serta membuat proposal untuk menjalin relasi demi perkembangan usaha yang dirintisnya. Seiring berjalannya waktu, Pras menyadari bahwa pangsa pasarnya bukan di daerah. Untuk itu, Pras kembali mencari mode terbaru yang menyasar anak muda. Ia menciptakan kimono atau Japanese streetwear yang teknik menjahitnya cukup sederhana dan gampang ditiru oleh Pras yang kala itu mempelajarinya otodidak melalui YouTube. Awalnya sih sebenarnya ini semua tergantung referensi ya. Kalau dulu istriku nyoba berbagai macam desain, terus aku mulai
coba searching di Pinterest, dan memang karena aku suka film-film Jepang, aku suka anime-anime Jepang.